Kalau itu sebuah bentuk komunikasi yang merupakan bertujuan untuk membangun kebersamaan, itu tidak masalah ya, tapi tidak hanya melihat dari satu sisi atau sisi buruknya saja, tapi ketika melihat sisi yang kurang baik. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 tanda nyata istri selingkuh. Ini tentunya hal ini bisa dikatakan nyata. Ini mungkin bagi sahabat-sahabat kita yang sudah pernah diselingkuhi dalam kehidupan rumah tangganya. Ketika belum, mungkin hal ini dianggaplah adalah hal yang biasa ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama, yaitu yang paling jelas adalah ketika istri mulai menolak ya, melakukan hubungan suami istri dengan cara-cara yang kasar, atau bahkan dia mulai menceritakan kelemahan-kelemahan sang suami pada saat melakukan hubungan suami istri. Ini kan sebetulnya hal yang memang harus kita tutup rapat ya. Baik seorang istri juga harus tetap menutup apa sih yang menjadi kekurangan si suami, begitu pula si suami ya harus mampu menutupi kekurangan si istri ya, karena itu adalah untuk menjaga perasaan kedua belah pihak agar tidak adanya ketersinggungan satu sama lain ya. Karena ketika keduanya sudah merasa tersinggung dengan apapun ya yang dilakukan, ini keharmonisan rumah tangga menjadi sangat berkurang dan timbul rasa kurang percaya diri dari masing-masing pihak. Ini dapat menciptakan kerenggangan. Maka dari itu saling menutupi antara kekurangan istri dan suami ini adalah menjadi hal yang harus dan perlu dilakukan ketika seseorang ini sudah memiliki pasangan. Ini hal yang pertama. Jadi dia berani menolak secara kasar bahkan ya, lalu kemudian berani mengutarakan kekurangan suami atau kelemahan suami dengan cara-cara yang kurang baik. Namun ketika ia mengutarakan kekurangan demi mendapatkan suatu kelebihan bersama-sama, itu tidak jadi masalah ya. Artinya seharusnya kamu itu harus seperti ini biar saya merasakan ini misalnya. Kalau itu sebuah bentuk komunikasi yang merupakan bertujuan untuk membangun kebersamaan, itu tidak masalah ya. Tapi tidak hanya melihat dari satu sisi atau sisi buruknya saja. Tapi ketika melihat sisi yang kurang baik, tolong dijelaskan ketika dirubah keuntungannya seperti apa. Ini yang penting ya. Jadi ketika merubah ini berarti keuntungannya ini dan bisa kita nikmati bersama. Ini yang penting ya. Rata-rata kan ketika seseorang ini sudah kurang suka, hanya sisi buruknya saja yang dinilai. Inilah yang justru sulit ya untuk menemukan kebaikan kembali, karena ketika seseorang dilihat hanya sisi buruk, maka seseorang ini seakan tidak memiliki kebaikan apapun terhadap orang tersebut. Ini. Lalu yang kedua, biasanya keberanian ini meningkat dalam segala hal ya, mulai berani mengungkit tentang masa lalu kemudian berani mengucapkan hal-hal yang sangat menyinggung perasaan suami. Nah, di sini ketersinggungan ini memang bisa jadi memang rata-rata ini terjadi ya. Karena ketika seseorang sudah tersinggung, maka seseorang biasanya terpancing menjadi gampang emosi ya. Nah, dengan emosi inilah timbullah percikan-percikan yang kurang menyenangkan. Maka itu dijadikan satu jembatan untuk seseorang ini semakin memperkuat keinginannya untuk berselingkuh, karena ketika seseorang sudah tidak suka, apapun yang dilakukan ini tidak akan tampak baik di matanya. Ini adalah hal yang kedua. Lalu yang ketiga, di sisi lain justru dia semakin hari semakin memuji seseorang ya. Biasanya ini tergantung latar belakangnya.
ketika seseorang ini berselingkuh semata-mata hanya ingin bercerai, biasanya dia kan terus terang. Kalau ditanya siapa dia dan apa pekerjaannya, ia akan selalu menunjukkan nilai-nilai yang lebih tinggi dibanding suami sendiri. Ini biasa seperti itu. Lalu yang kelima ini boleh ada konflik yang sulit diselesaikan karena masing-masing melakukan atau memperlihatkan egonya masing-masing. Jadi tidak ada yang pada saat itu belum ada yang mampu menepis egonya sendiri demi keharmonisan. Karena kita juga harus berpikir ketika istri sering-sering melirik pria lain atau bahkan selingkuh, ini kita juga harus introspeksi salah siapa. Ini adalah hal yang memang jarang terpikir oleh kita. Ya, karena rasa cemburu lebih kuat biasanya untuk menetralkan sebuah rasa egois, ini agak sulit. Ya, ini. Lalu yang keenam, tanda yang paling nyata, ini apa sih? Ya, tanda yang paling nyata itu adalah ketika seseorang sering sekali menyebutkan kata ingin berpisah. Ini merupakan bentuk rasa ketidakbahagiaan yang sudah tidak tertahankan menurutnya. Karena biasanya ketika seseorang ini sedang mendekati seseorang, mana sih yang nggak pakai gombal? Mana sih yang nggak menceritakan tentang keunggulan-keunggulan ketika ia mau bersamanya. Nah, ketika konflik di tengah kehidupan rumah tangganya saja tidak atau belum selesai, lalu kemudian di luar sana ada orang yang memberikan iming-iming jauh lebih nikmat kelihatannya, ini kan akan tergiur. Dan pada akhirnya ia berani mengatakan minta pisah dengan suami. Padahal orang yang di luar sana belum tentu pada akhirnya setelah seseorang ini berpisah bertanggung jawab untuk kehidupan ke depan yang lebih serius, ya. Karena biasanya seseorang untuk mendapatkan sesuatu ini bisa melakukan apa saja supaya terlihat bahwa itu ia akan betul-betul bertanggung jawab. Biasanya seperti itu, ya. Jadi tidak semua yang berani melakukan itu pada akhirnya bertanggung jawab. Jadi di sini adalah hati-hatilah kita, jangan terlalu mudah untuk tertarik dengan atau tergiur dengan omongan-omongan yang manis. Intinya seperti itu, ya. Nah sahabat, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.